Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4B dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Bapak M. Sofiyuddin, wali kelas 4B. Di masa pandemi ini ya, kita belajarnya daring atau online. Kalian tetap belajar di rumah ya, harus tetap semangat untuk belajar. Pada kali ini Bapak akan memulai pembelajarannya tema 1 yang berjudul Indahnya Kebersamaan ya. Ini tema 1 yang Pak Guru kemarin sudah dibagikan pada kalian. Tema 1 Indahnya Kebersamaan. Subtema 1 judulnya Keberagaman Budaya Bangsaku. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Coba kita lihat di halaman 3 ya. Ini di halaman 3. Di situ ada pembelajaran 1 ya. Ini Pak Guru bacakan. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam keragaman. Contohnya keragaman suku, budaya, tradisi, ras, kepercayaan, makanan tradisional, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, kesenian, dan lain-lain. Adanya keragaman tersebut tidak menghalangi masyarakat Indonesia untuk hidup damai dan rukun. Adanya keragaman juga mengajarkan masyarakat Indonesia untuk saling menghargai dengan tujuan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Ya. Kemudian di bawahnya di situ kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Yang pertama kita belajar muatan bahasa Indonesia. Ya, mapel bahasa Indonesia di situ nih. Ayo membaca. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini ya diharapkan siswa mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tes dengan benar. Yang kedua, siswa menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran kalian ya untuk materi ini. Lanjut lagi, di situ ada sebuah teks ya. Setiap teks memiliki beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tahukah anak-anak yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok merupakan gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama. Ya. Sekali lagi ya, gagasan pokok merupakan gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama. Gagasan pokok diperjelas oleh gagasan pendukung. Fungsi dari gagasan pokok yaitu menjadi inti atau pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Ya. Kemudian yang kedua, gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan gagasan yang terdapat di dalam kalimat penjelas. Fungsi dari gagasan pendukung yaitu memperjelas gagasan utama. Gagasan pendukung tidak menjadi inti atau pokok pembahasan pada suatu paragraf. Gagasan penjelas berupa contoh-contoh, bukti, data-data, fakta-fakta, penjabaran, dan lain sebagainya yang digunakan untuk memperjelas gagasan pokok atau gagasan utama ya. Itu pengertian dari gagasan pendukung ya. Kemudian, tahukah kamu cara untuk menentukan gagasan pokok pada suatu paragraf? Berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menentukan gagasan pokok pada suatu paragraf. Yang pertama, membaca setiap paragraf dengan teliti. Yang kedua, mencermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas ya? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok?
teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ya, ingat gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, serta awal dan akhir. Ya, nah itulah penjelasan tentang pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, selebihnya nanti kalian bisa belajar sendiri, ya, belajar membaca, ya, perbanyak membaca di rumah, ya, sehingga kalian sedikit tahu. Ya. Nah, lanjut lagi di situ, coba lihat, ya, coba lihat di sini ada bacalah teks berikut, ya, ada bacaan teks yang berjudul Ngaben, ya, yang berjudul Ngaben. Ngaben adalah suatu upacara pembakaran mayat yang dilakukan umat Hindu di Bali. Upacara ini dilakukan untuk menyucikan roh leluhur atau orang yang sudah wafat menuju ke tempat peristirahatan terakhir dengan cara melakukan pembakaran jenazah. Ya. Diri manusia mempunyai beberapa unsur. Semua ini digerakkan oleh nyawa atau roh yang diberikan Sang Pencipta. Saat manusia meninggal, yang ditinggalkan hanya jasad, ya, kasarnya saja, sedangkan roh masih ada dan terus kekal sampai akhir zaman. Upacara ngaben dilakukan sebagai proses penyucian roh saat meningkatkan jasad kasarnya. Nah, kemudian paragraf yang kedua ini, ya, masih di halaman 4, paragraf yang kedua. Kata ngaben sendiri, manusia mempunyai pengertian bekal atau abu yang tujuannya mengarah pada pelepasan terakhir kehidupan manusia. Adapun dalam ajaran Hindu, Dewa Brahma mempunyai beberapa wujud selain sebagai Dewa Pencipta. Dewa Brahma dipercaya juga mempunyai wujud sebagai Dewa Api. Ya. Jadi upacara ngaben sendiri adalah proses penyucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa dapat kembali ke Sang Pencipta. Api dipercaya sebagai penjelmaan dari Dewa Brahma, dapat membakar semua kekotoran yang melekat pada jasad dan roh orang yang telah meninggal. Nah, kemudian paragraf yang terakhir, ya, yaitu upacara ngaben ini dianggap sangat penting bagi umat Hindu di Bali. Karena upacara ngaben merupakan perwujudan dari rasa hormat dan sayang dari orang yang ditinggalkan. Juga menyangkut status sosial dari keluarga dan orang yang meninggal. Melalui upacara ngaben, keluarga yang ditinggalkan dapat membebaskan roh atau arwah dari perbuatan yang pernah dilakukan di dunia dan mengantarkannya menuju surga abadi dan kembali berinkarnasi lagi dalam wujud yang berbeda. Itulah contoh dari teks bacaan yang berjudul tentang ngaben, ya. Kemudian di sini ada tugas, ya. Tugas tersebut nanti kalian ditulis di buku tugas masing-masing, ya, di buku tugas ditulis. Nanti tugasnya bisa difoto atau dikirimkan, ya. Yang pertama, tuliskan gagasan utama di setiap paragraf berdasarkan teks tersebut. Kerjakan pada buku tugasmu, ya. Jadi tugas yang pertama, kalian mencari gagasan utama, ya, dari setiap paragraf, ya, berdasarkan teks tersebut, ya. Teks mana? Dari teks ini, ya. Dari teks yang di halaman 3, ya, nih. Dari teks yang di halaman 3 dan halaman 4. Ya, kalian mencari, ya. Kalian mencari gagasan utama, ya. Kemudian ditulis di buku tugasnya. Kemudian tugas yang kedua, carilah sebuah teks pada buku, majalah atau surat kabar atau internet tentang salah satu contoh keragaman yang ada di Indonesia, seperti suku, budaya, tradisi, adat, kepercayaan, dan kesenian. Kemudian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks tersebut, kerjakan pada buku tugasmu. Nah,
Pak Guru kira semoga kalian paham ya dengan materi ini. Ini tugas kalian ya. Untuk tugas ada dua ya, ada dua tugas. Yang pertama, saya kasih lagi Pak Guru jelaskan ya. Tugas yang pertama kalian mencari gagasan utama ya di setiap paragraf ya berdasarkan teks tersebut yang Pak Guru tadi bacakan ya. Kemudian yang kedua, carilah sebuah teks pada buku atau majalah atau surat kabar atau yang lainnya ya tentang salah satu contoh keragaman yang ada di Indonesia seperti suku, budaya, tradisi, adat, kepercayaan atau kesenian. Kemudian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks tersebut. Kerjakan pada buku tugasmu ya. Nanti kalau sudah selesai bisa dikirim atau difoto. Pada selesai foto kemudian kirim ke WA Pak Guru ya. Ya itu saja materi kali ini, materi mapel muatan bahasa Indonesia ya. Kalian tetap belajar di rumah ya, tetap jaga kesehatan ya. Sampai di sini dulu ya untuk pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.